Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran matematika. Pertemuan kali ini kita masih membahas tentang penyajian data. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengenal penyajian data dalam bentuk tabel. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram itu ada 4. Yang pertama, diagram lambang atau piktogram. Yang kedua, diagram batang. Yang ketiga, diagram garis. Dan yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lambang atau gambar atau juga dikenal dengan piktogram. Apa itu piktogram? Nah, piktogram itu merupakan bagan yang menampilkan data dalam bentuk gambar atau lambang-lambang. Lambang yang digunakan itu harus disesuaikan dengan objek yang diteliti ya. Misalnya, jumlah siswa itu digunakan gambar orang, hasil panen buah digunakan gambar buah, hasil penjualan sepeda motor digunakan gambar sepeda motor, dan sebagainya. Jelas ya? Contohnya, hasil panen apel Malang di kebun Pak Dharma selama 3 tahun berturut-turut tercatat seperti dalam tabel di bawah ini. Tahun 2015 hasil panen apel ada 300 ton, 2016 ada 450 ton, 2017 ada 350 ton. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram lambang atau piktogram. Penyelesaiannya adalah pada tahun 2015 Ibu sajikan ada 6 buah apel karena ini menunjukkan hasil panen apel. Jadi lambang atau gambar yang digunakan pun harus menyesuaikan, yaitu gambar buah apel. Tahun 2016 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan tahun 2017 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kenapa tahun 2015 ada 6, 2016 ada 9, 2017 ada 7? Karena setiap satu gambar apel itu mewakili 50 ton apel. Jadi, jika di tahun 2015 ada 300 ton, maka bisa digambarkan ke dalam 6 buah apel. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kemudian yang kedua, diagram batang. Diagram batang adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Ini bisa dilihat ya gambarannya, diagram batang seperti apa. Cara membuatnya bagaimana? Langkah-langkahnya, yang pertama, kalian buat sumbu horizontal atau mendatar dan sumbu vertikal atau tegak secara berpotongan tegak lurus. Yang kedua, membagi masing-masing sumbu menjadi beberapa bagian dengan skala sama. Yang ketiga, pada sumbu horizontal dan sumbu vertikal itu tidak harus sama skalanya. Yang keempat, membuat gambar batang atau persegi panjang saling berdampingan dan terpisah. Lebih jelasnya kalian pahami contoh berikut. Data jumlah siswa di SMP Negeri 1 Wiradesa selama 5 tahun berturut-turut disajikan dalam tabel di bawah ini. Tahun 2017 jumlah siswanya ada 768, 2018 770, 2019 773,
2020 774, dan 2021 775. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram batang. Penyelesaiannya, nah, batang-batang yang berdampingan dan terpisah itu menunjukkan jumlah siswa pada setiap tahunnya. Di situ bisa terbaca bahwa tahun 2017 ada 768, 2018 ada 770 siswa, 2019 773 karena berada di tengah-tengah antara 772 dan 774. 2020 774 dan 2021 775. Kalian bisa lihat skala pada sumbu horizontal dan pada sumbu vertikal itu tidak sama. Yang terpenting skalanya harus sesuai, ya. Kemudian yang ketiga, diagram garis. Diagram garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan. Jadi diagram garis umumnya digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Misalnya jumlah penduduk tiap tahun, berat badan bayi setiap bulan, dan sebagainya. Langkah-langkah membuat diagram garis. Yang pertama, membuat sumbu horizontal dan sumbu vertikal yang berpotongan tegak lurus. Kemudian yang kedua, membagi masing-masing sumbu menjadi beberapa bagian dengan skala sama. Skala pada sumbu horizontal dan sumbu vertikal itu tidak harus sama. Dan yang ketiga, membuat titik-titik yang merupakan pasangan dari sumbu mendatar dan sumbu tegak, kemudian menghubungkannya secara berurutan sehingga terbentuk diagram garis. Agar lebih jelas, kalian bisa simak contoh berikut ini. Tabel berikut menunjukkan berat badan seorang bayi selama 8 bulan berturut-turut. Bulan ke-1 berat badannya 4 kg, bulan kedua 4,25 kg, bulan ketiga 5 kg, bulan keempat 5,7 kg, bulan kelima 5,5 kg, bulan ke-6 6,1 kg, bulan ke-7 6 kg, dan bulan ke-8 7,2 kg. Buatlah diagram garis berdasarkan data di atas. Penyelesaiannya. Nah, ini bisa kita lihat. Yang pertama, kita buat titik-titik dari pasangan masing-masing sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Contohnya itu bisa terlihat pada bulan ke-1 berat badan bayi ada 4 kg. Berarti kita kasihkan titik di sumbu vertikal pada angka 4. Sampai dengan bulan ke-8 7,2 kita berikan titik di angka 7,2 pada sumbu vertikal. Kemudian dari titik-titiknya kita hubungkan menjadi sebuah diagram garis. Yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Diagram lingkaran digunakan untuk penyajian data berbentuk kategori yang dinyatakan dalam persentase atau sudut. Langkah-langkahnya. Yang pertama, ubahlah setiap nilai data ke dalam derajat atau persentase. Perlu diingat ya bahwa satu lingkaran itu 360 derajat atau 100%. Yang kedua, buatlah lingkaran penuh, kemudian bagilah lingkaran tersebut menjadi beberapa bagian yang disebut juring. Dengan besar setiap juring harus sebanding dengan datum yang disajikan.
Yang ketiga, setiap juring menggambarkan kategori data dengan ditulis keterangan datumnya dan besar sudut atau persentasenya. Yang keempat, perlu diingat terlebih dahulu harus dihitung besar sudut pusat atau persentase dari setiap juring. Jadi sebelum kalian membuat diagram lingkaran, kalian harus menghitung dulu besar sudut pusat atau persentase dari masing-masing juring untuk setiap datumnya. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh berikut. Hasil pengumpulan data pekerjaan orang tua siswa kelas 7-2 di SMP Negeri 1 Wiradesa diperoleh bahwa jenis pekerjaan PNS ada 4 orang, jenis pekerjaan TNI atau Polri ada 2 orang, jenis pekerjaan pegawai swasta ada 12 orang, jenis pekerjaan pedagang ada 8 orang, dan jenis pekerjaan petani ada 6 orang, sehingga jumlahnya ada 32 orang. Perintahnya, buatlah diagram lingkaran dari data di atas. Nah, langkah-langkahnya sebelum membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu kalian menghitung sudut pusat masing-masing juringnya, yaitu nanti ada PNS, TNI atau Polri, pegawai swasta, pedagang, dan petani maupun persentasenya. Penyelesaiannya adalah kalian bisa perhatikan tabel berikut. PNS jumlahnya ada 4 orang, maka cara menghitung sudut pusatnya yaitu 4 dibagi jumlah seluruhnya ada 32 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Jika persentase, maka bisa dihitung dengan cara 4 dibagi jumlah seluruhnya ada 32 dikali 100% sama dengan 12,5%. Begitupun untuk jenis pekerjaan lainnya. Jadi dari tabel ini bisa kalian simak dan perhatikan bahwa menghitung besarnya sudut pusat maupun persentase itu dari jumlah yang akan dihitung dibagi jumlah seluruhnya data tersebut dikali 360 derajat untuk sudut pusat atau 100% untuk persentase. Jelas ya? Kemudian dari tabel tersebut kita peroleh diagram lingkaran. Jika disajikan dalam sudut pusat, maka diperoleh PNS 45 derajat, petani 67,5 derajat, pedagang 90 derajat, pegawai swasta 135 derajat, dan TNI atau Polri 22,5 derajat. Jika diagram lingkaran ini disajikan dalam persentase, maka diperoleh PNS 12,5%, petani 18,75%, pedagang 25%, pegawai swasta 37,5%, dan TNI atau Polri 6,25%. Sekian untuk materi penyajian data. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh kalian. Semangat belajar. Tugas untuk materi kali ini yaitu laporan penjualan dealer sepeda motor selama 5 tahun disajikan dalam tabel sebagai berikut. Tahun 2009 ada 155, 2010 ada 165, dan seterusnya. Dari tabel tersebut buatlah diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Jadi dari data 1 ini kalian buat 3 diagram ya. Petunjuknya bisa kalian baca. Tugas ini dikumpulkan pada hari Jumat 9 April 2021 di meja Bu Besal. Jangan lupa
Semua materi yang Ibu berikan hari ini dicatat pada buku catatan kalian. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.